Nah, tapi sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita terus semangat membuat video dengan resep-resep terbaru lainnya. Nah, oke, kembali lagi dengan Nyemelanat. Setelah sekian lama tidak mengupload video, hari ini kami akan mengupload ulang. Namun sekarang kita mau ngebuat roti lagi, tapi dengan resep yang baru ya. Kayaknya ini resepnya lebih bagus. Nah, kita bakal ngejelasinnya juga secara perlahan supaya kalian semua bisa ngerti. Jadi pertama ini bahannya ada terigu cakra ya. Terigu kita pakai mereknya Cakra, jadi terigu protein tinggi. Ini 250 gram. Terus ada gula, terus ada susu, ada ragi. Pokoknya nanti adalah resepnya di deskripsi. Kita juga bakal sebutin satu persatu nanti pas masak. Nah, kenapa harus pakai terigu cakra? Karena cakra ini terigu protein tinggi. Jadi sebuah roti itu harus menggunakan terigu protein tinggi sebagai bahan dasarnya, atau bisa dicampur juga sama protein sedang. Nah, kita langsung aja. Pertama campurin dulu ini terigunya sama gula yang kering-kering dulu. Kita campurin sama gula. Gulanya ini 25 gram. Kemudian kita pakai susu Denko ya, jadi biar praktis karena ada di rumahnya susu Denko. Nah, susunya ini kita pakai sekitar 15 gram aja. Setengahnya satu saset Denko ya, karena ini satu saset Denko-nya tadi itu 20 ya. 27. Jadi setengah saset susu Denko aja. Terus ragi instannya kita masukin setengahnya. Nah, ini ragi instannya Fermipan ya, kita setengahnya, setengah bungkusnya kita masukin. Udah. Karena ini satu bungkusnya tuh 10 gram. Nah, ini tuh Fermipan ya, satu bungkusnya 11 gram. Nah, kita pakai setengah aja, jadi sekitar 5 graman lah. Kurang lebih gitu. Setelah itu kita ini dulu apa namanya? Kita timbang nih langsungnya airnya. Siapin airnya dulu nih. Airnya tuh harus air dingin. Nah, ini kita udah masukin dulu ke kulkas. Airnya sekitar 125 ya, 125 gram atau 125 mili. Nah, jadi sekitar segini ya kalau di gelas nih. Nah, ini tuh airnya, ini takaran pertama aja ya, jadi kita masukinnya juga pelan-pelan sambil terus diaduk. Jadi siapa tahu kurang, siapa tahu lebih, gimana nantinya, gimana apa adonannya. Kita langsung aduk aja ini. Tambahin lagi airnya. Kan? Terus, nah ini air sampai setengah kalis dulu ya. Kita masukin airnya sampai kita aduk, terus kita masukin airnya sampai si adonannya setengah kalis. Baru nanti masukin bahan selanjutnya. Bahan selanjutnya ada mentega. Masa aku ngomong kan? Mentega 50 gram berarti 25. Iya narik. Iya narik. Kita nuping agak gancang. Seberapa? 25. Nah, ini udah hampir setengah kalis ya. Hampir, sedikit lagi. Masih perlu ditambahin lagi apa namanya?
air. Ini kita ngaduknya pakai tangan ya, karena kalau pakai mixer yang buat bolu atau cake itu pasti bakal rusak sih mixernya ya. Jadi kalau kalian punya mixer khusus mah nggak apa-apa sih, khusus buat buat rotian, karena ini adonannya berat kalau pakai mixer biasa. Jadi lebih baik pakai tangan, walaupun memang agak capek kalau pakai tangan, lebih ini sih, tapi baik lebih menguras energi. Baiknya harus cuci tangan dulu, tapi ya tetap kalau mau pakai sarung tangan juga bisa sih sebenarnya, cuman kalau pakai sarung tangan tuh kitanya jadi nggak leluasa. Tapi ini udah bersih kok tangannya, tenang aja, santai. Nah ini udah setengah kalis nih, lihat nih. Nah setengah kalis ya, tuh jadi kayak gitu setengah kalis. Terus kita masukin mentega ini 25 gram ya, sama garamnya sekitar setengah sendok teh lah garamnya. Nah ini masukin, langsung kita aduk lagi. Nah terus masukin telur. Nah ini ya, terus masukin telur. Di tangan. Nah udah ya. Jadi tadi setelah setengah kalis masukin 25 gram mentega, setengah sendok teh garam, terus 1 butir telur. Nah ini kan jadi nggak kalis lagi gitu, jadi encer lagi. Ini nggak apa-apa, nanti juga bakal kalis lagi, terus diaduk, terus tambahin sedikit-sedikit aja terigu lagi. Cuman jangan terlalu banyak, jadi kayak buat pengental aja. Nah nanti lihat aja lah gimana caranya. Tolong pegangin dong ini bolanya, susah. Nah bantu, jadi ada 4 tangannya ini, bantu megangin karena berat ini adonannya, berat. Nah kita taburin terigu dulu ya sedikit. Oke, kau kan sendok saringan mana? Nah sedikit aja nih tepungnya nih. Nah udah segitu doang, jadi cuma ditaburin doang. Tapi kalau dirasa masih kurang, taburin aja dikit lagi. Cuma jangan terlalu banyak ya, soalnya nanti jadi susah juga. Yang penting kalau udah terasa udah lumayan bisa kalis, ya udah nggak usah ditaburin lagi terigunya gitu. Nah boleh sambil dilempar-lempar juga biar sedikit gaya. Bukan gaya sih, tapi memang biar kalisnya cepet aja, juga lebih enak sih kalau dipukul daripada diaduk terus pakai tangan, kan susah juga. Ini sebenarnya kalau pakai mixer khusus roti ini enak juga sih,
tinggal masukin aja jadi aja, paling berapa menit, tapi karena pakai tangan ya jadinya lama gitu. Nah ini udah mulai kecium ya bau-bau raginya, sudah mulai keluar bau-bau raginya. Nah ini lihat tangannya kan lengket gini nih. Kita kasih tepung di tangannya supaya nggak lengket. Nah kayak gitu. Langsung diaduk lagi. Nah udah mulai lumayan bisa kalis nih. Jadi udah nggak usah ditambahin lagi tepung terigunya. Jadi tambahannya juga cuman di apa ya? Cuman di apa namanya? Ditaburin doang nambahnya gitu. Sedikit aja, nggak usah banyak-banyak gitu. Nambahin apa namanya? Tepung terigunya. Kalau ini apa namanya? Ini tuh resep dasarnya. Airnya bisa diganti, nanti mungkin bisa pakai susu, bisa pakai apa. Terserah, terus mungkin bisa ditambahin kismis, kalau mau tambahin kismis bisa. Ini cuma resep dasarnya aja, jadi kalian bisa nambahin sukanya lah. Airnya yang bisa diganti tuh air bisa diganti jadi susu bisa, tapi tetap ya susunya harus dingin, karena ini kalau nggak pakai air dingin si adonannya panas karena efek dari ragi. Jadi ragi itu panas ya kalau diaduk. Nah kan tangannya harus pakai itu lagi supaya nggak lengket gitu ke adonannya. Pakai terigu lagi tangannya supaya kita pas ngaduk adonannya nggak lengket. Ya udah lumayan nih, udah mau kalis nih, bentar lagi nih kayaknya. Cuman harus effortnya harus kuat banget. Ini pakai tenaga full ya, udah kayak nyuci pakaian aja sampai mejanya getar-getar. Jadi kalau bikin roti pakai tangan ya gini kayak nyuci pakaian lah. Nyuci pakaian berapa ya? 2 kilo mungkin. Sama lah kayak gitu lah. Enggak lah, sekilo lah. Kayak nyuci pakaian sekilo lah. Itu pun kalau yang nyucinya masih pakai tangan. Kalau yang nyucinya udah pakai mesin cuci nggak akan kerasa sih. Nah, tangannya pakai lagi. Jadi kayak ya supaya nggak lengket lah. Adonannya terus ya, ini walaupun adonannya udah nggak nempel ya, cuman dia itu belum kalis. Coba liatin ya, bentar ya, aku liatin. Nah ini tuh belum kalis nih, walaupun dia udah nggak nempel tapi belum kalis. Lihat tuh, belum kalis sama belum teraduk. Nanti kita kasih tahu lah ciri-cirinya kalau udah kalis kayak gimana. Jadi masih harus terus diaduk sampai benar-benar kalis, walaupun udah nggak nempel lagi tapi itu belum kalis. Nah, kita aduk dulu. Butuh effort memang. Nah ini kan, ini udah lumayan nih kan, ini enggak lengket tapi belum kalis nih. Kita mau ngaduknya di sini langsung nih di meja ya. Kita mau bersihin dulu. Tolong asisten. Asisten. Tolong, ini ada sesuatu apa namanya, lap. Kita lap dulu karena ini mejanya bersih ya. Dan nggak akan lengket juga ke meja ini. Terus sebelum ngaduk kita kasih dulu mejanya terigu ya, ditaburin aja. Nah kayak gitu kan keren, jadi kayak tukang cakwe. Nah ini supaya si adonannya nggak panas. Tadi kalau di bowl itu untuk yang lengketnya aja, karena ini adonannya kalau didiemin di bowl yang stainless tadi masih panas. Kalau di keluar ini udah dingin. Nah,
ini kan, tapi tetap ya ini mejanya harus ditahan pakai kaki. Padahal ini kan udah nggak lengket tuh, cuman belum kalis. Jadi nanti kita kasih tahu lah ciri-ciri kalis. Yuk semangat yuk, bisa yuk. Oh, goyang-goyang mejanya guys. Karena ini mejanya meja kayu ya, bukan marmer. Kalau meja marmer mungkin. Nah ini kita cek kekalisannya, diambil dulu sedikit adonannya, terus dibulet-buletin. Lihat nih, apakah sudah kalis? Mari kita coba, mari kicop. Ternyata belum. Nah ini belum kalis ya. Nah belum kalis tuh, masih putus-putus kalau gitu. Jadi masih kita terus aduk. Sepertinya tangan saya sudah mulai capek. Apakah harus ada pergantian pemain? Ya, kayaknya ini kita ganti dulu ya sama asisten kita, karena tangan saya sudah mulai capek. Coba tolong gantikan dulu ini mengaduk ininya. Tangannya jangan lupa tepungin dulu. Nah ini diaduknya digantian ya sama teman saya. Nah ini beda lagi tekniknya kan. Nah ini masih segar tenaganya, jadi kan tadi kita udah lemah sekali itu. Nah yang kuat semangat ya, ayo. Lah kok malah lambat. Ayo semangat. Ini adalah memang harus beginilah bikin kue, bikin roti. Nah berat nih guys, berat ini sumpah nih gitu. Nah aduh berat sekali ya guys membuat roti itu. Iya, apakah masih kuat? Tangannya kasih terigu lagi ya kayaknya, supaya nggak apa namanya, nggak basah. Aduh, ini kok penolongnya kekuatannya hilang ya. Ayo dong, makanya ini kalau mungkin ibu-ibu ya yang mungkin mau masak ini minta bantuan suaminya kali ya. Karena ini terlalu berat. Ini saya cowok loh, dan teman saya pun cowok ini. Nggak tahu memang kitanya lemah, nggak tahu gimana. Ya mungkin karena kitanya lemah, tapi saya yakin lah bisa lah, kalau cewek pun bisa lah pasti. Tapi kalau nggak kuat minta bantuan aja jadi. Tapi lebih enak memang kalau pakai mixer khusus roti ya, jangan pakai mixer cake biasa. Karena saya pernah nyoba menggunakan mixer cake biasa, itu mesinnya rusak ya guys. Padahal itu mereknya Ellipse. Yang kayak lampu itu tuh mereknya. Ya rusak itu ya. Makanya pakai tangan aja ujung-ujungnya. Ayo semangat, semangat. Nah, udahlah, ganti. Kayaknya dia kurang pro ya guys mengaduknya. Kita ganti lagi dengan nah ini kan pro nih, baru nih. Pro nih. Jadi kalau membuat roti ya seminggu sekali atau sebulan sekali sama aja kayak nge-gym aja lah. Hitungannya mungkin. Nah, ini udah lumayan halus kan. Nggak lengket, cuman belum kalis. Jadi kalis itu bukan masalah lengket atau enggaknya ya. Beda, kalis sama lengket atau enggaknya itu beda. Tapi kalau kalis sudah pasti nggak lengket, gitulah intinya. Aduh.
memang sulit ya. Kalau punya uang beli aja lah. Itunya apa namanya? Mixer apa? Mixer rotinya. Jadi nggak usah pakai tangan. Tapi sih ini nggak mungkin juga sih kalau mau bikin roti tawar gitu ya buat makan sehari-hari, mending beli ya kan. Tapi sih ini ide aja, siapa tahu ada yang mau bisnis roti tawar gitu. Ini resepnya kalian bisa kembangin lagi. Jadi ini resep dasarnya kayak gini, kalian bisa kembangin lagi sesuai ciri khas kalian. Siapa tahu mau buka pabrik roti tawar kan. Ya, jadi inilah resep dasarnya. Kalian bisa kembangin lagi resepnya, coba-coba. Karena bisnis roti tawar itu sangat menjanjikan ya. Di sini pun kami dekat dengan pabrik roti tawar. Cuman nggak enak. Tapi pabriknya pabrik rumahan ya. Nah, ini kita cek lagi ya kekalisannya. Nah, ini udah kalis ya. Nah, ini udah kalis nih. Nah, jadi gini nih kalis tuh, kalau dikembangin gini nggak ini. Coba deh kita sekali lagi lah. Kita iniin apa namanya tuh? Kita contohin. Jadi cara ngecek kekalisan sebuah adonan roti itu kayak gini ya. Pertama nih, rotinya pasti nggak lengket kalau udah kalis. Tapi kalau tuh kan udah nggak lengket kan tuh, nggak nempel. Nah, terus cara ngeceknya dari teksturnya pun udah kelihatan nih. Apa namanya kalau tuh. Nah, ini tekstur kalau udah kalis tuh kayak gini nih teksturnya. Jadi pertama kalau kalis tuh nggak lengket, kedua teksturnya kayak gini. Terus cara ngecek yang ketiga, kita ambil sebagian adonan. Ya bentar ya, kita aduk dulu supaya memastikan apakah benar udah kalis atau tidak gitu. Terus kita ambil adonannya secuil aja, buletin, terus lebarin kayak gini. Nah, terus lebarin pinggirnya, ambil. Nah, kalau si tengahnya nggak robek, berarti itu kalis ya. Tengahnya ya, bukan pinggirnya ya. Nah, tuh tengahnya tuh transparan tuh dia. Tuh lihat tangan saya, jari saya kelihatan kan? Yang ini nih. Nah, itu kan. Itu berarti kalis. Nah, ini udah kalis nih. Kelihatan kan dari teksturnya pun lah kalau kalis. Nah, kan ini setelah kalis adonan itu nggak bisa langsung dibentuk. Karena kalau langsung dibentuk nih, saya contohin ya. Kalau langsung dibentuk nih kita. Ini adonan ini udah kalis nih, nggak bisa langsung dibentuk. Kenapa? Karena kalau langsung dibentuk, nih kita contohin. Set. Dia kayak gini kan, cuman dia bakal ngelebar ke pinggir, apa namanya tuh, nggak akan ngembang karena dia adonannya itu capek tuh, jadi masih keras tuh, belum lembut gitu. Jadi gimana ya, kalau videonya mungkin nggak bisa ngerasain sih, cuma bisa ngeliat kan, sayangnya kalau teknologinya maju mungkin bisa kerasa gitu. Makanya ini setelah kalis kita buletin dulu gini, diamkan, terus tutup pakai bol tadi. Nah ya, tutup ya. Kita buletin dulu gini nih. Nah, sebelum dibuletin jangan lupa bawahnya kasih terigu. Soalnya kasih terigu ya bawahnya. Soalnya bakal ngembang nanti pas ditutup. Nah, tutup gini. Kenapa harus ditutupin kayak gini? Karena nanti itu si adonannya bakal ngembang. Dan kalau langsung dibentuk itu adonannya nggak akan ngembang karena adonannya masih capek. Istilahnya tuh masih capek. Jadi kalau dibentuk itu nyusut lagi nggak diem gitu. Makanya didiemin dulu, nanti didiemin dia bakal 2 kali lipat lah. Coba buka dulu ya. Nah, ini kan segini nih. Berapa nih ukurannya? Coba pakai jari kita coba. Nah, segitu ya, lihat ya. Pas tuh kan segenggaman saya. Nah, ini kalau ditutup nanti bisa ngembang. Nah, kenapa harus ditutup? Supaya nggak ada yang masuk. Kedua, terus supaya udara di dalam si raginya nanti berkontraksi, menyerap udara, dimasukkan ke dalam adonan. Seperti itulah bahasa kimianya juga, saya nggak ngerti. Cuman kalau ditutup itu nanti si adonannya ngembang. Dan ini kalau dibuka tuh nanti pas adonannya ngembang tuh baunya bau ragi banget gitu. Itulah pokoknya. Jadi ini ada efek kimia yang terjadi saat ditutupin ya. Ditutupnya bisa menggunakan apa namanya? Bisa menggunakan
kayak gini, kayak saya bol kayak gini, bisa pakai apa namanya, plastik tapi yang bersih ya, bisa pakai lap tapi yang bersih juga. Nah kalau di hotel atau di restoran biasanya ada alat khusus nih waktu proses kayak gini tuh. Enggak sih, nanti ada proses lagi lah. Udahlah, kita tunggu aja ya ini sampai adonannya ngembang. Tadi segenggaman ya, kita lihat nanti ngembangnya seberapa. Oke, dadah. Asik. Oke guys, nah ini udah kita istirahatkan selama 15 menit. Nah, 5 menit. Tuh kan, ngegedein adonannya kan? Jadi setelah adonan diistirahatkan 15 menit tuh, jadi gede banget tuh. Lihat. Bandingin sama yang tadi sebelum didiemin tuh. Jadi dua kepalan tangan lah tuh. Tadi kan cuma satu kepalan tangan, sekarang jadi 2. Nah, ini pun kalau sudah didiemin tuh jadi agak lembek gitu. Jadi agak gimana ya? Tuh, agak lembut gitu. Nah, lembut kayak gitu tuh. Nah, udah setelah ini kita mau siap-siapin dulu ya. Pertama kita kempesin dulu. Kita kempesin dulu ya. Terus, nah digulung kayak gini ya guys. Terus kita potong-potong. Sebentar, saya lupa ngambil pisaunya ya. Bentar, ambil pisau dulu guys. Nah, udah saya ambil ya pisaunya. Terus potong-potong nih, setelah digulung kita potong-potong. Bagi 2 dulu pertama potongnya. Terus yang bagian pinggirnya kita bagi lagi. Bagi 2 lagi. Terus kita bagi 2 lagi, jadi totalnya ada 4 ya. Nah, setelah terbagi menjadi 4 seperti ini, kita masukkan ke dalam loyang khusus. Nah, ini loyangnya ukurannya ada di deskripsi ya. Ini, nah sebelum dimasukin itu loyangnya udah dikasih mentega dulu ya. Udah diolesin mentega. Nah, atasnya juga si atas apa tutup loyangnya ini sudah diolesin mentega. Ini loyangnya khusus roti ya. Masukin. Nah, kayak gini masukinnya ya. Nah, kalau sekiranya nggak cukup, tinggal dipadetin aja. Nah, tinggal digituin. Nah. Oke. Setelah ini kita tutup loyang rotinya. Terus kita diamin sampai si si roti ini mengembang ke atas. Nanti kita lihatlah hasilnya gimana. Didiaminnya ini sampai mengembang ya. Kita diamin aja. Nah, tutup dulu. Oke. Nanti kita kembali lagi kalau udah. Nggak sabar lagi lah ya. 20 menit. Oke guys, setelah 20 menit dimasukkan ke dalam loyang dan didiamkan, kita lihat. Nah, kan? Ngembangkan adonannya. Coba buka lebih lebar lagi ya kita. Tuh. Yang tadinya setengah, jadi sekarang udah melebar gini. Kita sisakan ruang di atasnya sedikit ya guys. Nah, setelah ini kita langsung oven ya. Ovennya itu suhunya berapa ya tadi? Sekitar 200 derajat Celcius, suhunya atas bawah ya. Kalau kalian punya yang 2 suhu, atas bawah pakainya. Ya, kita langsung oven aja. Nah, kita masukkan ya. Nah, ini sebelumnya sudah dipanaskan dulu ya ovennya. Jadi udah panas ini. Oh, bentar. Kita kebawain dulu ini. Ini suhunya pakai atas bawah ya, bawah, atasnya. Aduh, panas, guys. Nah, itu atasnya ya. Nah, itu atasnya nyala juga ya. Di bawahnya. Suhunya sudah atas bawah. Atas bawah kan suhunya? Coba benerin dulu ini, agak-agak kering ke. Nah, ini ya suhunya udah atas bawah. Oke. Masukkan. Sebelumnya udah dipanasin dulu ya ini ovennya. Ya, kita tinggal masukkan. Nah, ini sekitar berapa menit ya ini kita ini tuh? Sekitar 25 menit lah kita ovennya ini. Udah, kita tunggu sampai matang, nanti gimana jadinya kita lihat. Oke, kita unboxing. Oke guys, ini udah 25 menit ya. Udah azan juga ini. Kita lihat dulu aja. Kita keluarin dulu aja guys. Nah, ini udah matang sepertinya ya. Sudah matang sepertinya.
Iya. Nah, matang kan? Coba buka. Susah nih, agak susah bukanya. Ntar kita ke mejain dulu aja lah, guys. Oke. Nah, kita buka ya. Perlahan-lahan. Mantap. Mantap, guys. Tuh kan. Terus kita balikin. Apakah sekali jadi? Angkat. Asik, sekali jadi dong. Mantap nih. Baunya bau roti, guys. Iya, emang roti kan ya. Nah, ini kan udah jadi nih, guys. Kita ini masih panas ya, guys ya. Tuh, masih panas. Jadi kita tunggu sampai dingin dulu baru kita potong. Tadi teh mana ya? Oh, pisaunya. Nah, potongnya khusus. Potongnya nggak boleh kalau punya pisau biasa ya nggak apa-apa sih, tapi bagusnya pakai pisau ini nih, khusus pisau roti ya. Kita potong nanti. Tuh, suaranya enak nih, guys. Nah, enakan kan? Udah. Nah, tunggu dingin dulu ya. Tuh. Oke, guys, nih udah siap ya, udah dingin. Kita potong aja. Coba kita potong dulu dikit lah depannya. Kita lihat dulu. Lumayan, guys. Nah, ini karena masih anget tuh. Tapi bagus, guys. Ini kalau udah dingin banget ini bagus nih potongannya. Coba kita liatin ya. Coba kesini biar ada agak cerah. Nah, tuh bagus, guys. Kita coba potong lagi. Yang kedua, Nah, ini masih anget dalamnya, guys. Bagus kan, guys? Bagus nih, itu kayak roti-roti ini. Ini juga empuk nih, guys. Jadi kayak gininya, harusnya ini didemin lagi lebih lama, cuman karena waktu ya jadi kita potong aja. Ini kalau dingin benar bagus nih potongannya, guys. Makanya nanti kalau udah selesai di selesai di oven, mending diamin dulu lah sehari gitu. Tapi harus ditutupin ya supaya nanti dipotongnya bagus. Soalnya ini juga udah didiamin hampir sejam, masih panas dalamnya walaupun luarnya dingin. Lebih bagus sih masukin ke freezer ya, tutupin aja pakai plastik wrap atau apalah supaya bau kulkasnya nggak ini nyampur kan. Habis itu besoknya baru dipotong biar bagus. Tapi ini pun karena masih hangat ya dalamnya tuh. Ini kayak gini lah jadinya tuh, guys. Bagus. Pinggirannya kayak gini. Tuh, bagus ya. Jadi kayak gitulah. Gampang sebenarnya bikin ini. Gampang banget. Nih ya, mau ngelihat ke iniannya tuh? Kelembutannya nih kita coba ya. Nih lembutnya kayak gini nih, guys. Tuh, lembut banget tuh. Tuh, lembut banget, guys. Asik. Coba potong tuh. Lembut tuh. Lembut, guys. Bagus ini. Udah lah, jadi segitu ya video dari kita. Jangan lupa subscribe ya, guys ya. Semoga ini bermanfaat bagi kalian yang membuka usaha atau apalah. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar kalau ada mau nanya apapun ya. Follow juga Instagram kita. Banyak juga resep di situs kita ya, guys. Oke, dah, bye. Assalamualaikum.